Halo semuanya, kembali lagi di channel AG Bayu. Di video kali ini saya akan mengajak kalian menuju tempat kos-kosan. Dan ada apa dengan kamar 13? Penasaran kayak gimana? Jangan kemana-mana, tetap di Mata Goib. Malam itu, Vira merasa lelah setelah seharian bekerja. Ia baru saja pindah ke kosan baru yang terletak di pinggiran kota, mencari suasana yang lebih tenang. Kamar yang ia dapat adalah kamar nomor 13, satu-satunya kamar yang tersisa. Meskipun angka itu sering dikaitkan dengan kesialan, Vira tidak peduli baginya. Bagi dia, ini hanya tahayul belaka. Setelah menata barang-barangnya, Vira mulai merasakan ada yang aneh. Suasana kamar terasa lebih dingin daripada kamar-kamar lain. Ia hanya mengabaikannya, berpikir itu hanya firasatnya saja. Hingga malam tiba, saat ia berbaring di tempat tidur, Vira mulai mendengar suara aneh dari dalam lemari. Suara itu seperti suara orang merintih. Awalnya pelan, tapi lama-kelamaan semakin jelas. Vira memberanikan diri membuka pintu lemari, namun tidak menumpukan apa-apa. Ia kembali ke tempat tidur dengan perasaan tidak nyaman. Saat hampir terlelap, Vira merasakan ada sesuatu yang duduk di ujung tempat tidurnya. Ia langsung membuka mata, tapi tidak melihat apa-apa. Namun, bekas dudukan itu jelas terlihat di kasur. Vira mencoba menenangkan diri, mungkin ini hanya halusinasi saja. Malam berikutnya, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Vira mencoba merekam suara itu menggunakan ponselnya. Saat memutar rekaman suara rintihan itu, terdengar lebih jelas. Seolah-olah ada seseorang yang meminta tolong. Ketakutan mulai merayapi Vira. Ia menunjukkan rekaman itu kepada teman-teman kosnya. Namun, mereka hanya menganggapnya bercanda. Merasa tidak didengar, Vira memutuskan untuk mencari tahu sejarah kamar tersebut. Ia bertanya kepada pemilik kos, seorang wanita tua yang ramah. Wajahnya tiba-tiba berubah pucat saat Vira menyebut kamar nomor 13. Wanita itu mengaku beberapa tahun yang lalu ada seorang penghuni kos yang meninggal di kamar itu. Konon, ia bunuh diri karena depresi. Wanita tua itu juga mengatakan bahwa sejak kejadian itu, penghuni kamar 13 selalu mengalami hal-hal mistis. Beberapa bahkan pergi tanpa membereskan barang-barangnya. Vira merasa bulu kuduknya meremang mendengar cerita itu, tapi dia tidak punya pilihan lain selain tetap tinggal. Suatu malam, Vira terbangun oleh suara ketukan di jendela. Dengan takut-takut, ia melihat ke arah jendela dan melihat bayangan samar seorang wanita. Wajah wanita itu terlihat pucat dengan mata penuh kesedihan. Wanita itu berbisik, "Tolong." Vira berteriak dan menyalakan lampu, tapi bayangan itu menghilang. Ia segera mengepak barang-barangnya dan memutuskan untuk meninggalkan kosan tersebut keesokan harinya. Sebelum pergi, ia sempat memutar rekaman terakhir di kamarnya. Dalam rekaman itu, suara wanita itu terdengar jelas, "Jangan tinggalkan aku sendiri." Vira tidak pernah kembali ke kosan itu lagi. Sejak saat itu, kamar nomor 13 di kosan itu selalu kosong. Tak ada yang berani menempatinya lagi. Dan Vira, setiap kali mendengar suara rintihan atau ketukan di malam hari, selalu teringat akan malam-malam teror di kamar 13. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video seram lainnya. Rasakan ketakutan yang mencekam karena sesuatu yang mengerikan sedang menunggumu di balik sudut gelap. Hanya di Mata Goib. Di tengah malam aku terjaga.
mencari bayangmu dalam gelap gulita. Di sudut dunia yang tak terlihat, mata goib menuntutku melawan rasa takut. Mata goib bawa aku terbang, menembus batas hingga ke alam gaib. Mata goib pimpin jalanku, menemukan cahaya dalam kegelapan. Langkah kakiku berat dan tertatih, tapi hatiku kuat, takkan pernah menyerah. Dalam bayangan aku melihatmu, mata goib mengungkapkan segala yang tersembunyi. Mata goib bawa aku terbang, menembus batas hingga ke alam gaib. Mata goib pimpin jalanku, menemukan cahaya dalam kegelapan. Itu hembusan nafas yang aku hirup, aku rasakan kehadiranmu yang abadi. Dalam detak jantung yang berdetak cepat, kita bersatu meski dalam dimensi berbeda. Aku